Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansa, welcome back to Multimedia Semansa Lengikis Channel. Yap, kembali lagi bersama dengan aku Halimah. Dan kalau ada aku, pasti mau podcast. Yap, jadi pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber nih. Kira-kira siapa ya? Ini dia, kita panggil, siapa namanya? Kenalin dulu dong. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Retno. Saya dari Universitas Mula Warman, Fakultas Farmasi. Saya alumni SMA 1 nih. Oke, kalau saya perkenalkan, nama saya Gio. Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya juga mahasiswa Universitas Mula Warman, program studi Administrasi Negara atau Administrasi Publik angkatan 2021. Oke, kakak kan alumni SMA Negeri 1 Lengikis ya kak? Iya, Tahun benar. berapa kak? Saya lulus di tahun 2020 nih, pas awal COVID banget. Awal COVID banget ya? Iya, Jurusan benar. yang diambil apa? Saya kemarin kan siswa eligible juga. Saya ngambil farmasi di UIN Malang dan teknik kimia di Unmul. Tapi saya nggak keterima, Iya. jadi saya keterimanya itu di UTBK. Di UTBK ya? Ya, saya UTBK-nya ngambil S1 farmasi dan pilihan keduanya itu teknik kimia. Kalau kakak sendiri? Kalau saya dari SMK Muhammadiyah Longikis. Oh, di SMK. Nah, jadi saya juga pas itu salah satu mahasiswa eligible. Wow. Dan saya alhamdulillah lolos siswa eligible. Wih, Saya keren tanpa banget. tes. Enak sih, benar. Enak kalau lolos langsung SN itu enak banget. Iya, tanpa ribet-ribet lagi belajar. Iya. Jurusan yang diambil sekarang di Unmul apa? Kalau saya administrasi negara, Kalau kakak? administrasi publik sih sekarang namanya. Oh gitu. Diubah ya atau Iya, diubah sejak tahun 2020. Karena administrasi negara itu jatuhnya ke negara aja. Oh gitu. Di suatu negara kalau administrasi publik itu luas. Jadi sektornya itu swasta, pemerintah, sama masyarakat. Kalau kakak? Kalau saya sendiri ambil jurusan S1 Farmasi, Sains and Teknologi. Jadi lebih berfokus ke riset obat-obatan baru. Wah, waktu awal masuk ke Unmul pasti jadi maba dulu kan? Iya. Kegiatan maba tuh ngapain aja sih? Maba itu fokus untuk beradaptasi sih kalau di farmasi. Ya nggak sih Kak? Betul. Tapi di tahun 2021, tau lah, tahun corona. Iya. Jadi kami perkenalan kampusnya itu lewat Zoom. Oh, online gitu ya? Iya. Benar, online. Kemarin saya sempat sih ngikutin untuk MPLS-nya di tahun 22 sama 23 dan itu seru banget sih kalau dari farmasi. Karena kan kita ospeknya gabung nih, satu angkatan dari beberapa prodi gitu. Prodi itu jurusan yang ada di Unmul. Kakak masuk Unmul tuh jalur apa sih kak? Kalau saya pribadi tuh jalur UTBK. UTBK. Jadi tes yang diadain sama pemerintah. Nah, kalau saya di jalur undangan, jalur Undangan. SMPTN. Kalau dulu SMPTN ya, sekarang berubah di tahun 2024 jadi SNBP. Dan di Unmul itu ada 3 jalur ya? Kak? Iya benar, ada 3 jalur buat masuknya. Berarti kalau sekolah SMK sama SMA sama ya jalur masuknya? Ya benar, sama. Kehidupan selama di Unmul gimana sih? Boleh diceritain nggak? Gimana nih Kak? Kakak dulu atau saya dulu nih? Kau dulu deh, cewek duluan. Oke. Kalau saya ini kan gimana ya, angkatan 2020 nih. Udah lumayan tua ya, saya semester akhir. Terus saya tuh di Unmul waktu awal offline itu pas praktikum tahun 2021 semester 3. Dan ya kami di kampusnya ini cuma offline aja nih, cuma untuk praktikum gitu. Dan waktu itu semua kegiatan kayak organisasi, kegiatan lingkungan kampus yang lain tuh banyak yang dibatasin banget karena COVID. Tapi alhamdulillahnya waktu pas 2022 kemarin udah aktif banget dan menurut saya itu seru sih di kampus itu. Karena kita masuk kuliah pagi Iya. dan kita siang udah keluar gitu, tergantung dari SKS kita berapa. Kalau kakaknya gimana nih? Kalau dari saya kan tahun pertama saya masih COVID, baru di semester 3 baru saya bisa merasakan bangku perkuliahan. Ternyata asik banget. Saya bisa bertemu teman-teman baru dari berbagai pulau. Dari Pulau Jawa juga ada yang datang ke kuliah ke Unmul, betul. Kayak rasanya itu enak loh, ternyata punya banyak teman, relasi juga makin nambah. Dan ternyata dunia perkuliahan nggak seserem ini. Benar. Sama kita harus pintar-pintar milih teman gitu ya. Harus
kayak ibaratnya ya kalau sekarang circle. Iya, Ya, Berarti zaman di kuliah masih ada ya namanya circle-circle. masih. Tapi kalau kami ini di farmasi ya, mungkin karena kami kuliahnya berat. Jadi kan kami praktikum itu kelompok. Nah, kalau kelompok itu ya kita satu praktikum untuk nulis laporan dan kerja praktikum ya satu kelompok itu. Jadi mau kita circle nggak circle ya tetap satu kelompok nih. Udah kamu dibuat kelompok, ya kamu harus bareng selama satu termin untuk praktikum gitu. Organisasi yang kakak ikutin di Unmul apa kak? Kalau organisasi, kalau saya dulu ya Kak ya. Iya. Kalau saya itu ada, alhamdulillah banyak organisasi yang saya ikutin. Apa aja tuh? Karena saya dari FISIP ya, jadi harus melatih juga public speaking saya juga. Itu salah satu kenapa saya pengen banget kuliah dan berorganisasi tentunya. Yang pertama itu saya ikut yang seprodi itu himpunan. Itu dulu Humanis League. Terus sefakultas UKM olahraga karena juga saya atlet voli. Wow. Terus kalau seunmul saya ikut ini Gama Kipka sama tari. Gama kita itu apa kak? Gama Kipka ini Mahasiswa KIP ya? gabungan mahasiswa administrasi KIP. KIP itu gabungan mahasiswa KIP, penerima beasiswa KIP yang Ada di Unmul. yang ada di Unmul ya. Ya, gitu. Oh jadi digabungin gitu? Iya. Kalau saya organisasinya saya DPM sih, Dek. Dewan Perwakilan Mahasiswa 2 periode. Ya gitu deh. Jadi kalau DPM itu mirip kayak kalau di masyarakat DPRD Ngapain atau aja DPR. Kita lebih ke fokus ke aspirasi mahasiswa. Terus juga fungsinya pengawasan ke organisasi-organisasi lainnya gitu. Jadi kalau misalnya ada nih organisasi di bawah kami itu kan BEM atau HIMA. Nah, kami fokus untuk mengawasi mereka. Jadi kinerja mereka tuh kami awasi dan kami laporkan. Terus kalau misalnya dari mahasiswa ada keluhan kayak UKT-nya ketinggian atau kayak fasilitas kampusnya nggak memadai padahal UKT kita tinggi. Kalau farmasi kan tinggi ya. Nah, itu. Jadi kami nanti kumpulin aspirasinya terus kami laporkan ke birokrat. Terus ada juga fungsi budgeting kalau di saya itu pengawasan anggaran karena kan kita mahasiswa udah mulai nih kayak diajarin cara bermasyarakat yang benar. Jadi kita belajar untuk ngatur keuangan sendiri dan di situ saya masuk dalam pengawasannya juga. Nih Kak, aku penasaran banget fakta tentang dunia perkuliahan itu apa aja sih? Wah, agak berat ini ya. Aduh, gimana ya? Apa tuh? Faktanya sebenarnya lebih 50-50. ada enaknya ada enggaknya gitu ya. 50-50. 50-50. Yang enaknya apa? Yang enaknya mungkin Kak, apa Kak? Enaknya mungkin karena saya suka bersosial ya. Jadi relasi saya tuh lebih banyak. Karena kan kita relasi itu nanti membantu setelah kita lulus ya. Kayak relasi kita tuh jadi tambah banyak nih karena kuliah. Terus juga pemikiran kita jadi lebih matang. Dan kita nggak nganggap sepele terkait peraturan-peraturan. Jadi kayak kita tuh lebih tahu aja gitu sebab dan akibatnya selama bermasyarakat tuh gimana. Kalau nggak enaknya apa? Mungkin kalau nggak enak itu kalau misalnya kita di luar pulau kita ya, maksudnya di luar kota gitu. Jadi anak kos. Jadi anak kos, ngerantau. Apalagi kalau misalnya sendirian gitu kan. Pas bulan pertama itu kayak, ya aku pengen pulang gitu. Homesick namanya. Tapi lama-lama jadi enggak ya. Iya. Kalau saya sih lebih nggak enaknya itu waktu praktikum. Karena harus nulis laporan yang banyak banget dan itu sampai saya tuh kayak aduh ini kalau bisa tipes nih. Karena kayak kalau udah nulis laporan dari pagi bisa sampai pagi lagi. Itu yang paling gak enak. Tapi kalau di fakultas saya di FISIP itu nggak ada praktikum. Praktikum itu cuma anak-anak teknik sama anak kesehatan. Oh gitu. Sama anak kehutanan ada. Itu ya. Iya sama MIPA. Kak, cara tahu untuk milih jurusan yang sesuai minat kita tuh gimana sih? Untuk sesuai minat kita. Iya. Pertama itu mungkin kita harus tahu passion kita di mana nih. Kita mengajar atau kita mau jadi politikus, jurnalis atau kita mau jadi penulis novel gitu kan. Nah, itu kan sudah ada bakat-bakat kalian tuh. Iya. Nah, kalau misalnya kalian di pendidikan berarti kan mau suka ngajar anak-anak, berarti ya kalian harus ke FKIP gitu. Terus kalau misalnya mau jadi jurnalistik bisa ke hukum gitu kan. Bisa terus kalau misalnya cari anak kesehatan yang suka kesehatan mungkin ya karirnya tenaga kerja kesehatan bisa ambil farmasi, bisa ambil kesehatan masyarakat atau kedokteran. Tips and triknya supaya bisa masuk Unmul tuh gimana sih? Aduh. Sebenarnya gampang sih. Apa tuh? Spill dong.
kalau untuk siswa eligible, usahakan ambil yang sesuai sama nilai tertingginya. Betul. Ya kan? Sesuai mapel ya. Sesuai. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya nih farmasi nih lebih ke kimia. Iya. Ya udah berarti kalau kimia nilainya tinggi itu kemungkinan besar untuk masuk farmasi lebih besar. Atau dia lebih bagus di nilai sejarahnya. Nanti untuk mau masuk sastra lebih gampang. Tuh. Yang penting nggak linjur ya Kak ya. Iya, yang penting nggak linjur. Kalau linjur itu gimana sih Kak? Kalau linjur itu misalnya Dari IPS ke IPA. IPS ke IPA. Contohnya itu kalian anak IPA nih. Harusnya kan ngambilnya kayak yang berbau-bau tentang Kesehatan, teknik. kesehatan alam gitu kan. Kalian ngambilnya ke hukum atau ngambil ke ilmu politik gitu kan. Dan juga sebaliknya kalau misalkan dari IPS jangan ngambil kesehatan Ya. gitu. Sarannya sih kalau misal kalian memang tetap mau ngambil yang beda Ya, itu bakal susah di kalian nanti di semester 3 ke atas. Ya. Karena kalau di kesehatan itu khususnya kalau di farmasi ya, karena saya farmasi, semester 1-2 itu masih pengenalan nih, masih IPA, masih kayak ya pengenalan farmasi. Tapi kalau udah semester 3 ke atas itu udah kejurusan semua. Jadi kalau kalian yang linjur tuh bakal wah gila nih stres belajar banget. ulang lagi Iya, ya dari belajar. awal. Belajar dari nol. Kak, kalau untuk jalur mandiri itu apa selalu tentang biaya atau ada hal lain? Waduh. Jalur mandiri ya. Iya. Kalau untuk jalur mandiri itu emang agak low ya, biayanya. Tapi kita juga ada backup beasiswa. Banyak kok beasiswa kalau misalnya kalian lolos itu biasanya tuh ada KIP kuliah, terus BKT kalau misalnya kalian di Kalimantan Timur, terus Bank Indonesia Ya, juga Bank ada Indonesia, beasiswa Pertamina. unggulan, itu Pertamina juga juga. Pertamina juga banyak sebenarnya beasiswa itu kalau misalnya mau menunjang perkuliahan kalian. Yang penting nggak malas-malas cari informasi ya Kak ya. Iya benar. Jadi kalau misalnya di kesehatan sama teknik itu kita ada namanya SPI. SPI itu sumbangan pembangunan institut. Jadi itu uangnya khusus untuk ngebangun kayak gedung-gedung dan fasilitas lainnya gitu. Oke, thank you banget ya kakak-kakak udah dapat hadir di channel YouTube-nya Multimedia Semansa Longikis. Semoga apa yang kakak tadi jelasin dapat menjadi inspirasi kalian supaya bisa Amin. tahu tentang dunia perkuliahan. Oke, untuk Sobat Semansa yang sudah nonton podcast ini, ingat ya, jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik di channel Multimedia Semansa Longikis. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.